menemukan sebuah janin di dalam tubuh sapi, tapi janin tersebut bukanlah janin sapi. Hey guys, it's Nessie. How are you guys? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya. Jadi bagian dari bos-bos kita di sini. Karena akan selalu ada materi-materi yang seru. Hari ini kita akan ngomongin tentang tempat-tempat di dunia yang dilarang untuk didatangi. Ada yang emang sengaja dilarang karena alasan keamanan, tapi ada juga yang secara misterius disembunyikan karena menyimpan rahasia atau dokumen berharga suatu negara. Mulai dari gudang penyimpanan emas dari seluruh dunia sampai lokasi yang dipercaya menyimpan UFO dan alien. Hari ini kita akan membahas tentang tempat-tempat terlarang. So langsung aja, without any further ado, let's get to it. Yang pertama, ada Pulau Sentinel Utara. Pulau Sentinel Utara ini terletak di Kepulauan Andaman dan Nicobar, Teluk Benggala, yang masuknya itu masih ke wilayah Persatuan India. Seperti namanya, Pulau Sentinel Utara ini didiami sama suku Sentinel, suku primitif yang tidak tersentuh oleh peradaban modern sama sekali guys. Dan mereka ini terkenal sebagai suku yang agresif terhadap orang asing. Mereka bahkan tidak segan untuk kalau misalkan ada orang yang mereka anggap mencoba untuk mendekat ke wilayah mereka. Seperti kejadian di 2018, ada seorang warga Amerika, John Allen Chow, yang meninggal setelah dipanah oleh suku Sentinel. Bahkan pihak berwenang India itu bilang bahwa mereka tidak akan mencoba untuk mengevakuasi jasadnya John, karena mereka nggak mau resiko bentrok tuh sama suku Sentinel. Sebelumnya di tahun 2006, 2 orang nelayan itu ketika kapal mereka hanyut terlalu dekat ke Pulau Sentinel. Makanya nggak heran nih kalau pemerintah India itu benar-benar melarang semua orang untuk mendekat ke pulau itu. Tapi aku mau tanya nih guys, kalau menurut kalian itu salahnya orang kayak John yang mencoba untuk cari tahu, atau mungkin tidak cari tahu sama sekali, dia masuk ke wilayah apa sampai akhirnya dia kehilangan nyawanya di tangan suku primitif? Atau menurut kalian ya salah sukunya gitu? Karena itu tidak bisa dibenarkan dalam alasan apapun. Pasti debat yang sangat menarik. Coba komen di bawah. Next ada Cheyenne Mountain Complex. Komplek gunung yang terletak di Colorado, Amerika Serikat ini menjadi markas besar untuk Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Serikat atau NORAD. North American Aerospace Command, NORAD sendiri itu bertugas untuk memantau langit Amerika dari berbagai ancaman yang berasal dari rudal, pesawat, dan benda-benda ruang angkasa. Meski nggak secara pasti itu dibilang kayak secara gamblang ya, ini dilarang untuk didatangi. Tapi sejak pembangunannya di tahun 60-an, tempat ini tuh emang kayak ditutup aja gitu dari publik. Alasannya adalah karena ini satu-satunya tempat di Amerika yang bisa menahan 30 ledakan nuklir dan bom elektromagnetik. Wow. No pun intended. Kompleks gunung ini terdiri dari bangunan 15 lantai di bawah tanah, dan setiap ruangan itu dibatasi dengan pintu baja seberat 25 ton yang untuk nutupnya aja itu butuh waktu sekitar 20 detik dengan bantuan hidrolik. Gunung ini juga menjadi tempat untuk teknologi pelacakan dan peralatan komunikasi yang paling canggih milik Amerika Serikat. Dan saat ini tempat ini tuh menjadi pusat komando alternatif untuk NORAD dan menjadi tempat untuk lebih dari 10 lembaga pertahanan Amerika Serikat yang kita kenal dengan pasti Nervis udah tahu. Seperti kalian tahu guys, pastinya dijaga dengan sangat ketat dan terlarang untuk masyarakat umum. Jadi kepikiran deh guys, mungkin orang-orang kaya gitu kayak Elon Musk, kayak Bill Gates gitu, kalau tiba-tiba kiamat, apakah mereka akan mencoba untuk masuk ke tempat kayak gini yang terjaga? Ayo semuanya semangat kerja, biar kita nggak mati pertama kalau misalkan ada perang dunia 3. Next ada Fort Knox. Fort Knox ini merupakan salah satu tempat yang paling terlarang dengan penjagaan super ketat di dunia guys. Selain menjadi pangkalan militer Amerika Serikat, tempat ini juga merupakan lokasi penyimpanan emas batangan terbesar di Amerika Serikat. Berapa banyak emas sih yang disimpan di sana, Nessie? Aku juga punya emas batangan di lemari. Fort Knox ini menyimpan hampir 4,2 juta kilogram emas atau senilai guys, ngelihat nolnya tuh kayak 4,1 kuadriliun.
Bahkan kayak banyak orang yang nggak tahu bahwa setelah triliun ada sesuatu lagi gitu. Kayak otak kita stop di triliun. Terletak di Kentucky, Fort Knox ini dijaga lebih dari 30.000 tentara dan armada helikopter tempur. Bukan helikopter biasa, bukan helikopternya Mr. Grey, helikopter tempur. Brankas penyimpanan emas itu dilapisi juga dengan pintu seberat 22 ton dan tahan ledakan. Selain itu, kawasan dan bangunan Fort Knox ini dilengkapi sama pagar dan struktur beton berlapis granit dengan cincin kawat silet. Ngeri juga. Dan setiap lahan itu dipantau oleh kamera video night vision beresolusi tinggi dengan mikrofon. Karena banyaknya harta yang disimpan di sana guys, kebayang lah, gak ada yang boleh masuk ke tempat ini. Bahkan sepanjang berdirinya bangunan ini, hanya ada beberapa orang tamu dari luar Departemen Keuangan yang bisa masuk ke dalam lemari besinya Fort Knox. Mereka adalah Presiden ke-32 Franklin Roosevelt, Direktur Percetakan Uang Amerika Serikat Mary Brooks, dan Senator Kentucky Mitch McConnell bersama Menteri Keuangan Stephen Mnuchin. Hah? Bahkan presiden aja nggak boleh masuk ke sini ya? Berarti kalau misalkan specifically ditulis nih kayak Presiden ke-32 Amerika Serikat Franklin Roosevelt, berarti presiden-presiden yang lain aja bahkan tidak boleh masuk ke Fort Knox. Terus, siapa yang running Fort Knox? Apakah dia adalah sistem yang berjalan sendiri? Atau ada orang-orang yang jauh lebih powerful dari orang pertamanya Amerika Serikat? Menarik. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next. Next ada Svalbard Global Seed Vault. Susah ya guys ngomongnya ya, kayak barang-barang IKEA gitu. Gudang benih Global Svalbard ini menjadi salah satu tempat yang gak boleh dikunjungi. Jelas, karena emang kita lagi ngomongin itu ya, Jehan. Karena lokasi ini guys, menyimpan sekitar 100 juta benih atau bibit tanaman yang ada di bumi. Di gudang yang terletak di Spitsbergen, Norwegia ini, jutaan benih disimpan di ruang pendingin raksasa yang tahan terhadap gempa, ledakan besar, atau bencana-bencana alam lainnya. Benih-benih yang disimpan ini akan digunakan untuk melestarikan kekayaan hayati jika terjadi krisis global. Hayati? Maksudnya apa kekayaan hayati? Kayak tanaman, binatang. Itu namanya hayati. Aku kira selama ini hayati nama orang aja. Ternyata ada artinya dalam bahasa Indonesia. Menarik. Belajar bersama Nessie. Thank you. Dari setiap sudut dunia guys, benih-benih itu dikirim ke sini untuk penyimpanan jangka panjang. Svalbard Seed Vault ini hanya terbuka untuk tamu istimewa pada hari-hari tertentu. Bahkan ada teori yang bilang kalau misalkan di dalamnya itu nggak cuma nyimpan benih tanaman, tapi juga sampel gen hewan dan manusia. Dan nantinya kalau misalkan bumi ini udah kiamat terus mau bikin kehidupan baru, itu nanti bakal di-clone. Teori konspirasi. Sampelnya dari Svalbard. Kan tanaman doang nih kan, semuanya disimpan dengan rapih gitu, biar kalau misalkan ada apa-apa, at least ada tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan kembali gitu kan, ditanam kembali. Kalau nggak ada manusia yang selamat di luar, siapa yang mau nanam? Tapi kalau nggak ada yang selamat di luar, siapa juga yang mau ngeklon tuh benih-benih manusia? Jadi di dalamnya pasti ada orang kan? Iya. Saintis tuh pasti ada di situ. Itu mereka yang hidup kan? Iya, pasti mereka yang hidup. Mereka yang hidup sementara kita kayak kita udah jadi debu. Kita di Indonesia udah jadi debu. Orang-orang pinter ini guys, emang guys yang selamat nanti. Ya udah ya, terima aja gak sih? Ya udahlah, kehidupan takdir ya lah. Apa kita kulik kali, pasti ada teori-teori menarik nih tentang Svalbard. Coba kalau misalkan ada yang mau request, komen di bawah. Buat neror, seru banget. Next ada Area 51. Ini neroris pasti nggak asing sama Area 51 ya. Sebuah lokasi terlarang yang dijaga ketat dan nggak boleh sembarang orang masuk, sampai muncul banyak teori konspirasi yang percaya bahwa tempat ini menyimpan bangkai pesawat alien, pengembangbiakan alien, penjara alien, dan sebagainya. Area 51 ini sebenarnya adalah lokasi pangkalan Angkatan Udara Amerika yang lokasinya itu ada di sebuah danau kering yang bernama
bernama Danau Groom, sekitar 135 km sebelah utara Las Vegas. Meskipun fasilitas ini dibuka tuh sebenarnya di tahun 1955 guys, keberadaannya itu baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen CIA pada Agustus tahun 2013. Padahal cerita tentang Area 51 itu udah ada dari kapan tahu, ya kan? Jadi nggak sedikit nih orang-orang yang percaya sama teori konspirasi yang ada, karena begitu lamanya Area 51 ada, nggak pernah diakuin sama pemerintah Amerika, sampai akhirnya mereka kayak kepepet gitu bilang kayak enggak, ini tuh tempat militer kita. Jadi nggak sedikit orang yang percaya bahwa Area 51 ini juga digunakan pemerintah untuk mempelajari time travel atau perjalanan waktu. Selain selalu dijaga dengan ketat, bahkan di luar Area 51 itu juga dipasangin kamera CCTV yang bisa mendeteksi gerakan. Anehnya lagi, nggak boleh ada pesawat apapun yang melintas di atasnya Area 51 tanpa persetujuan dari kontrol lalu lintas udara di sana, dan katanya pesawat apapun yang melanggar itu akan langsung diledakkan. Sekitar 1.500 orang dipercaya bekerja di Area 51, dan pada tahun 1989 ada nih satu pria guys yang bernama Robert Lazar. Dia itu mengaku bahwa dia pernah kerja di pusat teknologi alien di dalamnya Area 51. Dia mengklaim bahwa dia telah melihat beberapa foto medisnya alien dan menyebutkan bahwa emang pemerintah itu menggunakan Area 51 untuk memeriksa UFO. Apakah kalian percaya dengan rumor atau teori konspirasinya atau Robert Lazar, atau kalian percaya sama pemerintah Amerika bahwa oh enggak kok, ini emang tempat militer aja? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Dulce Base. Beda sama Dulce Maria, masih nyambung nih sama Area 51. Dulce Base ini adalah markas Dulce di Albuquerque, New Mexico, yang merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk didatangi dan dipercaya sebagai markas rahasia manusia dan alien. Bedam das. Jadi rumor ini sebenarnya mulai guys di tahun 1979 ketika seorang Paul Benovitz yang merupakan seorang pengusaha dan investigator UFO mengatakan bahwa dia berhasil mendeteksi dan menyadap komunikasi alien yang datang dari sebuah kota bernama Dulce. Menurut beberapa ahli teori konspirasi, Dulce Base ini adalah sebuah kompleks yang terdiri dari 7 lantai di bawah tanah, yang di dalam itu banyak banget ada percobaan. Dan percobaannya ini adalah percobaan persilangan antar spesies. Jadi kayak manusia dicampur hewan, sampai manusia dicampur alien. Saking terkenalnya tempat ini diasosiasikan sama alien, sampai ada nih beberapa petugas kepolisian setempat yang bersaksi bahwa mereka tuh pernah ngeliat hal-hal aneh di tempat ini. Gabe Valdez, seorang mantan polisi negara bagian New Mexico, itu mengatakan bahwa dia tuh pernah ngeliat ada pesawat luar angkasa canggih berwarna hitam di kawasan Dulce Base. Bukan cuma itu, dia juga mengatakan bahwa dia pernah menemukan sebuah janin di dalam tubuh sapi yang sudah mati. Itu nggak aneh, mungkin aja sapinya hamil, tapi janin tersebut bukanlah janin sapi. Cow fetus, it looked like a human, a monkey, and a frog. It didn't have any bones in the head, jadi nggak ada tulang di kepalanya, dan isinya tuh penuh sama air. Valdez langsung berpikir, apalagi pasti banget sapi-sapi ini sedang mengandung bayi alien. Philip Schneider, mantan insinyur bahan peledak yang dipekerjakan oleh pemerintah Amerika Serikat yang memiliki izin keamanan tingkat tinggi, mengklaim bahwa dia pernah membantu membangun pangkalan bawah tanah rahasia di Dulce tahun 1979. Di sana katanya dia tuh sempat menyaksikan ada pertempuran di bawah tanah antara manusia sama alien yang menewaskan sampai 60 manusia. Dan menurutnya perang dengan alien ini masih berlangsung sampai sekarang. Tapi nggak lama nih setelah dia memberikan keterangan ini, Philip ini ditemukan tewas di apartemennya dengan kawat piano yang melilit lehernya. Hah? Apakah ini pertanda bahwa rahasia mengenai Dulce Base itu harus tetap menjadi rahasia? Hah? Sumpah, abis ini aku bakal kulik cerita ini. Kalau kalian mau lihat nerornya, please komen di bawah. Request neror Philip Schneider Dulce Base. Sumpah aku merinding.
Itu tadi adalah tempat-tempat yang dilarang untuk didatangi di dunia. Sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar dari kepalaku info yang barusan. Komen di bawah mana tempat yang kalian masukin wishlist dan mana yang kayak nggak dulu deh. Komen di bawah. Adakah tempat-tempat yang dilarang didatangi karena alasan tertentu yang kita nggak masukin ke list ini? Yang kalian tahu boleh banget diceritain di bawah dan komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Pulau Sentinel Utara ini didiami. Aku pengen tuh kayak gitu. Jadi maksudnya kalau Kamu mati pertama. bukan. Next ada Svalbard. So banget ngomongnya. Next ada Cheyenne ngomongnya. Cheyenne.